Murah sih itu kan. Oh shit, sabar. Paisa lagi dulu. Ya, ada guna ganti ya. Oh alah. Ganti. Akhirnya pindah. Apa? Baik. Ayo. Oke, oh, jika dua itu. Anu, biasa sih. Enggak lah. Ya. Iya ngomong. Enggak. Katakan boros. Pak Kevin belum kuping pes. Ya kaki kita kesel belum ada. Ini mau kapan? Mari bikin. Berarti ini nama siapanya beda ini satu dua. Enggak, Nyari dari. enggak, itu udah punya, cuma belum berani. Udah di langit, nggak tahu belum diturunkan.
Iya. Jenengan jadi kita kan duduknya di samping. Ada dua, dua kali lah. Di situ aja nggak apa? Di dekat saya ini nggak? Sini aja, sini. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pak. Oh, yang putih ini kan pas. Udah minum aja. Monggo. Itu udah apa saya beli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustaz Ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruang multimedia untuk bersama-sama mengikuti kegiatan diseminasi tentang penyebaran dan penerapan budaya positif pada lingkungan belajar yang hari ini insya Allah akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 9 yaitu Ustadz Anwar Sulistianto SPD GR gitu nih. Nah, Ustazah, marilah untuk membuka kegiatan kita pada pagi hari ini kita buka bersama-sama dengan Al-Fatihah bersama-sama nih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustaz-ustazah semuanya. Untuk selanjutnya di sini saya akan menyampaikan terlebih dahulu kegiatan diseminasi penyebaran dan penerapan budaya positif pada lingkungan belajar. Saya sampaikan bahwa sekarang Ustadz Anwar selaku CGP Angkatan 9 sudah selesai menyelesaikan modul 1 dan di modul 1 itu ada 4 modul. Jadi modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Nah, di dalam modul 1.4 itu ada kegiatan aksi nyata.
Ya, modul 1T4 itu yang dibahas adalah tentang budaya positif sekolah. Dan di dalam budaya positif sekolah itu ada beberapa tahapan-tahapan gitu ya. Nanti insya Allah akan dijelaskan oleh Ustadz Anwar selaku CGP. Nah, nanti Ustadz-ustadzah semuanya di kegiatan ini ya, Ustadz Anwar akan menjelaskan bagaimana konsep yang seharusnya budaya positif itu diterapkan di lingkungan belajar sesuai dengan kebutuhan murid dan tentunya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara gitu ya. Nah, nanti di sini Ustadz semuanya boleh nanti diskusi atau bertanya juga terhadap Ustadz Anwar ya terkait dengan presentasi beliau. Jika ada yang ingin ditanyakan nanti mungkin juga bisa langsung saja seperti itu. Jadi kita mengalir saja, santai saja gitu ya. Karena inti dari desiminasi ini adalah tujuannya itu Ustadz Anwar ingin menyebarkan pemahaman ini ya. Jadi sesungguhnya pemahaman ini itu sesungguhnya harus bisa dipahami oleh semua guru ya, semua pendidik. Jadi tidak hanya mungkin yang di sini dilibatkan guru tafsir, guru BK, tapi harapannya nanti ada desiminasi mungkin suatu saat ya semua guru penggerak mengadakan desiminasi ini kepada seluruh guru dan karyawan di SMPT Negeri Surakarta. Dan tentunya agar budaya positif itu betul-betul diterapkan di lingkungan belajar. Karena nggak mungkin budaya positif itu akan bisa dilaksanakan kalau misalkan lingkungan sekolah ya atau warga sekolah itu tidak mendukung budaya positif tersebut seperti itu. Begitu mungkin kalimat pembuka dari saya ya, sekaligus setelah ini saya berikan kepada Ustadz Anwar untuk menyampaikan mengenai desiminasi penyebaran dan penerapan budaya positif pada lingkungan belajar. Kepada beliau mempersilakan. Baik, Ustaz-Ustazah, para guru-guru hebat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ustaz-ustazah hebat, para guru hebat, para guru-guru yang masih muda ya, yang insya Allah tetap semangat untuk kita berkolaborasi dan juga mengembangkan bakat dan diri kita untuk menuju guru yang hebat, guru yang profesional ya. Salam dan salawat semoga curahkan pada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat dan para pimpinan tetap istiqomah. Bapak Ibu guru ya, hari ini saya CGP Angkatan 9 ya, calon guru penggerak Angkatan 9 ya, akan menyampaikan desiminasi penyebaran dan penerapan budaya positif pada lingkungan belajar. Mungkin langsung saja Ustaz. Ya. Di sini saya perkenalan diri dulu ya, walaupun sudah kenal semua. Ya. Fotonya belum tampil ya. Untuk diri saya ya, Anwar Sulistianto seperti dari SMPT Negeri Surakarta, CGP Angkatan 9. Ya. Untuk kegiatan desiminasi ini ya, di sini saya ingin menyampaikan tujuannya. Yang pertama adalah nanti kita sebagai guru bisa menciptakan murid yang merdeka dan disiplin. Dua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini kebijakan universal. Yang ketiga, menciptakan kemandirian dan keberanian siswa dalam berpendapat. Keempat, menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri siswa. Dan kelima, menuntun siswa menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Sebelum masuk ke desiminasi, sedikit saya ingin menyampaikan terkait saya gitu ya. Jadi saya calon guru penggerak di sini. Awalnya dulu juga belum berminat di sini gitu ya. Kemudian saya melihat beberapa ustadz yang sudah senior itu ikut kegiatan guru penggerak, juga ada ikut yang kegiatan lomba, mereka pada para juara. Saya itu ingin iri ya, sangat iri, ingin menjadi yang juga bisa seperti mereka berkembang gitu ya. Lalu kemudian saya berkonsultasi waktu itu dengan wakil kurikulum Ustazah Nuha gitu ya. Bagaimana cara agar saya itu bisa seperti teman-teman gitu ya, sama nanti bisa di kegiatan penggerak seperti panjenengan, dan mungkin kemudian itu ada Ustaz Heru gitu ya. Maka saya Nuha ya memberikan masukan bisa harus bisa ikut calon guru penggerak gitu ya. Ustazah saya itu mampunya tampil di PAK, apakah bisa? Oh bisa, ternyata
Yang guru penggerak itu guru-guru PAI banyak. Ya. Dan alhamdulillah saat ini teman-teman saya itu kebanyakan dari sekolah-sekolah Islam, dari Al-Azhar, kemudian Takmirul, dan mereka juga Tafid PAI-nya juga mengaku pada bidang Quran juga. Jadi temennya ada banyak ini. Dan di teman sekelas saya ada juga wali murid ya, Bapak Nur Julianto, di kelas 9 Do ya, lupa saya namanya. Tapi 3 putrinya di sini semua. Ya Alfi 9 Do itu bapaknya satu kelas dengan saya. Ya. Juga Ustaz-Ustazah dulu itu ketika di calon guru penggerak, saya mendaftar bersama 5 guru. Ada Ustazah Fitri, Ustaz Jalu, ya, ada Ustazah Handa, Ustazah Esti, dan saya. Kemudian dari tahap 1 yang lolos 3, yang waktu ini tidak lolos Ustazah Fitri dan Ustaz Jalu. Kemudian seleksi lagi tahap 2, yang lolos tahap ini adalah saya dan Ustazah Esti. Ya. Kemarin kami sambung berkolaborasi terkait pendampingan individu penyebaran visi misi sekolah. Ya. Beberapa sambungan kami undang di sini, dan ini saya melanjutkan untuk penyebaran dari aksi nyata yang ke modul 1, yaitu budaya positif, diseminasi penyebaran dan pembelajaran untuk budaya positif di lingkungan sekolah. Kemudian selanjutnya Ustaz. Nah, untuk presentasi pada hari ini ya, saya akan menyampaikan 6 konsep. Yang pertama adalah paradigma, perubahan paradigma belajar kita. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar. Yang kelima posisi patroli guru. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Ini mungkin bagi guru-guru BK ini sudah paham ya ini, karena terkait psikologi perkembangan anak. Jadi ini sudah 6 hal yang nanti akan saya sampaikan kepada panjenengan semua. Monggo saudara. Di sini yang saya undang ya, sesuai dari aturan di di LMS ya, ada minimal 10 guru ya. Maka saya mengundang ada Ustaz Faisal, Ustaz Hendro, Ustaz Sukma, Ustaz Masudin, Ustaz Iyut, Ustaz Sania, Ustaz Hida, Ustaz Dia, Ustaz Mustika, yang selaku PP juga, tapi bukan mendamping saya di PP yang di kelompok yang lain ya. Yang beliau berdamping adalah para kepala sekolah ya. Dan hebat ya. Kemudian ada Ustaz Ageng ya, pas 10 ya, kami undang untuk saya menyampaikan diseminasi pada hari ini ya. Ustaz ya, yang dinamakan Allah Subhanahu wa taala, langsung yang pertama adalah budaya positif ya. Kenapa kok saya harus menyampaikan budaya positif ya? Jadi budaya positif itu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka itu berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab ya. Jadi kita harus membiasakan nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang itu berpihak pada murid ya, misalkan kemandirian, kepedulian, bertanggung jawab, dan ini sudah kita aplikasikan pada 5 nilai utama. Jadi 5 nilai utama yang di SMP ini sudah mewakili dari budaya positif di sekolah. Kemudian lanjut next. Nah, yang pertama kita akan masuk konsep yang pertama adalah paradigma baru. Next. Nah, ini kalau di guru penggerak ya, kita mengambil dari filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Kenapa kok Ki Hajar Dewantara ini menjadi leader atau tokoh atau mungkin teladan yang pertama ya bagi pendidikan di Indonesia ya, karena beliau telah memberikan filosofi pendidikan yang luar biasa bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Dan setelah saya juga meneliti, saya juga membaca dan mempelajari, itu semua konsepnya sama seperti konsep dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, terbentuknya anak yang berakhlak mulia, yang berprofil pelajaran Pancasila, intinya mereka berketuhanan yang Maha Esa gitu, dan lain sebagainya. Itu tidak ada yang menyisi dari pengajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun bahwa filosofi pendidikan beliau pertama adalah semboyan yang kita kenal sampai saat ini adalah ing ngarsa sum tulodo, ing madya mangan karsa tuturi andayani. Ya. Jadi di depan kita sebagai guru itu sebagai tulodo, sebagai contoh. Kemudian di tengah kita tuh ikut untuk mendorong mereka ya, dan juga tuturi andayani. Yang kedua adalah anak terlahir dengan bakatnya masing-masing gitu ya. Jadi anak itu tidak ada yang bodoh ya, tidak ada yang anak itu mereka itu tidak bisa, semuanya memiliki bakat masing-masing. Yang ketiga, guru itu ibarat petani dan anak ibarat biji jagung. Jadi kita sebagai guru kita
menyemai bibit, kemudian kita merawat mereka, menumbuhkan mereka sehingga mereka menjadi pohon jagung yang tinggi dan nanti buahnya bisa dipanen dan bermanfaat bagi masyarakat dan manusia pada umumnya. Yang keempat, pendidikan berpihak pada anak. Ya, jadi kalau kemarin di hotel itu ada istilah pendidikan kok menghamba pada anak ya. Sebenarnya itu bahasa yang bukan menghamba dalam konotasi kita menyembah, itu tidak. Jadi menghamba di sini adalah berpihak dan juga berpusat pada anak. Kita melayani kebutuhan anak karena mereka itu adalah yang belajar sehingga kita memfasilitasi mereka, sehingga kita mengembangkan bakat mereka ya sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kelima adalah sesuai kodrat alam dan juga kodrat zamannya ya. Jadi kalau anak saat ini tentu tidak bisa kita berikan pendidikan seperti anak zaman dulu gitu ya. Tentu berbeda. Jadi kita sesuaikan dengan kodrat alam dan juga zamannya. Next. Selanjutnya pembelajaran dengan paradigma baru ya. Di sini merupakan pembelajaran yang dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi ya. Mungkin ada yang baru tahu yang berdiferensiasi itu ya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang memusatkan pada kebutuhan anak. Sebenarnya kalau sejak kurikulum 2006, 2013 ini sudah ada dan kita sudah menerapkan ini gitu ya. Tapi di kurikulum Merdeka ini kita gaungkan kembali ya. Kita iklankan kembali untuk pembelajaran berdiferensi ini gitu ya. Jadi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak berdasarkan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pertama adalah beriman pada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar diri dan juga mandiri. Dan ini sudah sesuai juga dengan visi sekolah kita di SMP Negeri 7 Surakarta. Perlunya generasi yang cerdas, kreatif dan mandiri. Dan juga tambah lagi kepada itu berwawasan lingkungan sesuai dengan adanya. Jadi untuk membangun budaya positif maka diperlukan disiplin positif, dan disiplin ini kaitannya adalah dengan kontrol guru, ya, kontrol kita sebagai guru untuk menghadapi murid-murid kita. Next. Ya. Jadi ada paradigma teori kontrol yang sebelumnya sudah kita laksanakan ya. Jadi ada ilusi kecenderungan kita untuk terhadap sesuatu yang berlebihan. Misalkan kita itu lebih, pokoknya guru harus mengontrol murid, ya. Guru harus dia itu paling super powernya gitu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakternya. Jadi kritik kemudian merasa orang murid itu membuat mereka merasa bersalah, kita berikan kritik yang berlebihan itu bisa menguatkan karakter mereka. Dan juga ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, dan ilusi bahwa orang dewasa ini memiliki hak memaksa. Jadi ini teori-teori paradigma yang lama dan akhirnya akan kita ubah dengan paradigma yang baru. Next, Ustaz. Ya. Jadi ada beberapa hal, stimulus respon dan juga teori kontrol ya. Jadi kita dulu menganggap bahwasanya kebutuhan kita itu sama. Ternyata setelah kita dewasa dan kita mendidik anak, ternyata kita tahu bahwa kebutuhan kita itu berbeda-beda ya. Juga semua orang melihat hal yang sama, ternyata setiap orang, apalagi murid itu memiliki gambaran yang berbeda ya. Kemudian kita mencoba mengubah agar orang dapat berpandangan sama dengan kita. Ternyata setelah kita berpikir yang baru, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Apalagi kita sebagai guru, kita memahami anak kita ya, bagaimana cara pandang mereka. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan ya, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian yang lama, orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian teori yang baru adalah hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian teori yang baru adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Dan selanjutnya paradigma baru kita adalah kolaborasi, menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Dan dulu itu ada model berpikir kita menang atau kalah. Sekarang pokoknya kita mendidik itu bagaimana solusinya kita win-win. Kita berkembang dengan baik, kita juga memberikan solusi yang baik, dan juga siswa juga bisa memberikan kontribusi yang nyata yang baik juga. Jadi guru dan anak itu sama-sama enak, sama-sama nyaman. Lanjut, Ustaz. Selanjutnya yang kedua adalah disiplin positif. Ya, lanjut. Nah, disiplin positif ini saya akan membedah dulu untuk kata disiplin. Ya. Disiplin itu dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, terhadap nilai-nilai yang diyakini. Ya.
Jadi kalau kata disiplin ini kita mengacu pada diri kita sendiri. Jadi kita memiliki tanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan dan sesuai dengan nilai-nilai keyakinan diri kita. Kemudian kenapa di sini ada disiplin positif? Ya, itu merupakan satu penerapan disiplin yang tujuannya nanti untuk menumbuhkan kesadaran serta pemberdayaan serta didik tanpa adanya imbalan, ya, ancaman ataupun hukuman. Jadi kita nanti bisa membuat anak itu dia termotivasi belajar itu bukan karena nanti dapat reward atau nanti diancam gurunya atau nanti dapat hukuman dari gurunya, tidak. Tapi mereka itu memang belajar, itu motivasi intrinsik dari diri mereka untuk waktu ini benar-benar niat utama belajar gitu. Bukan karena paksaan, bukan karena memang nanti takut dapat nilai yang jelek, ya, tapi karena kesadaran diri mereka sendiri. Sehingga kita harus memunculkan disiplin positif. Next. Selanjutnya kita akan mengenal motivasi perilaku manusia. Ada dua, motivasi ekstrinsik dan juga motivasi intrinsik. Ya. Kalau ekstrinsik, ya ini karena anak itu pengen agar dia melakukan sesuatu itu agar tidak dihukum. Ya. Jadi atau untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi dia itu pengen belajar, pengen menghafal Quran tuh nanti biar nggak diseneni sama orang tuanya, ya. Atau biar tidak dimarahi oleh ustadz-ustadzanya. Ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, ya. Jadi pengen belajar, dia kuat nanti biar diberiin HP sama orang tuanya, atau diberiin sesuatu yang baru sama orang tuanya, atau malah nanti tuh ketika menghafal Quran pengen dapat hadiah, ya. Jadi mereka niatnya bukan karena Allah dan juga diri mereka sendiri, ya, tapi mereka ada niat-niat yang lain yang itu faktor dari luar, ya. Dulu itu di tafsir itu ya juga ada setiap yang bisa setoran hafalan itu dapat permen, ya. Ada dulu guru yang gitu, tapi sekarang sudah ada di sini, gitu, ya. Dan niat mereka pengen setoran hafalan itu pengen cari permen, ya. Dan ini mereka kalau nggak dikasih permen nggak mau hafalan. Nah ini faktor mereka itu bukan karena kesadaran diri, tapi karena ekstrinsik, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, ya. Kemudian yang terakhir ini adalah motivasi intrinsik, ya. Jadi kita itu pengen anak kita itu dia itu melakukan pembelajaran itu untuk menghargai diri mereka dengan nilai-nilai yang mereka percaya, dan juga harus menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi bapak ibu saya itu pengen saya menjadi orang yang cerdas, ya. Juga nilai-nilai dan percaya bahwasanya bapak ibu saya ingin saya itu mandiri, ingin berakhlak mulia, ingin bertanggung jawab, ya. Lanjut. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, saat ini kita akan membahas tentang keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Kenapa kok kita harus keyakinan kelas? Next, Sir. Jadi keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara ataupun agama. Mungkin saya bisa minta tolong satu nilai-nilai kebajikan apa sih yang terlepas dari suku, ras, agama, yang semuanya itu kita tahu. Contohnya satu, kemandirian. Tahu Ustaz mungkin? Nah, misalkan ikhlas, ya betul ikhlas. Ada satu mungkin bebas ini. Ya, tanggung jawab. Ya, ini nilai-nilai keyakinan. Mungkin saat ini sudah ada dia. Ya, sopan santun, ya. Jadi itu bagian dari nilai-nilai kebajikan. Semuanya pasti memahami gitu ya. Jadi yang agamanya Islam, non-Islam, semuanya itu sama. Jadi kita harus menerapkan sopan santun, menerapkan kemandirian, tanggung jawab gitu ya. Kemudian mengapa keyakinan kelas kok tidak peraturan kelas saja? Jadi ya kita mungkin di kelas kita sudah memberikan pelajaran, kita tanamkan keyakinan kelas kok bukan peraturan kelas ya. Jawabnya adalah satu keyakinan akan lebih motivasi seorang dari dalam, ya, atau motivasi secara intrinsik. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berperilaku begini atau begitu yang membuat ketidaknyamanan atau keterpaksaan. Ya. Sekarang sebagai contoh misalkan kita berkendara, ya, kita memakai helm. Ya. Untuk keyakinannya adalah apa? Keselamatan. Keyakinan dirinya adalah keselamatan. Ya. Tapi peraturannya nanti kita naik motor harus pakai helm, harus memakai membawa SIM dan lain sebagainya. Ya.
Tapi nilai keyakinan yang utama adalah kita tujuannya adalah keselamatan. Juga misalkan keyakinannya adalah disiplin. Anak itu tidak harus kita tulisi masuk kelas ini jam 7, masuk kelas ini harus cium tangan, masuk kelas ini harus begini. Tidak, selama mereka sudah kita berikan keyakinan bahwa saya sebagai murid itu harus pertama disiplin, kedua sopan santun, ketiga tanggung jawab, keempat mandiri dan lain sebagainya. Itu anak sudah paham, sehingga mereka melakukan segala sesuatu itu bukan karena sebatas peraturan saja, tapi karena keyakinan diri mereka. Jadi mereka datang ke sekolah jam 7, nggak usah kita tulis peraturan, mereka sudah paham. Oh, kita harus disiplin, sebelum jam 7 sudah harus disiplin. Kemudian sopan santun, nggak usah kita tulis peraturan. Nanti kalau ketemu guru wajib cium tangan, ketemu guru wajib menundukkan kepala dan lain sebagainya. Mereka sudah paham dan mereka sudah yakin. Jadi ini kok kita kenalkan, kita berikan pemahaman bahwasanya keyakinan kelas itu lebih utama karena dia itu adalah memberikan nilai-nilai kebajikan yang membuat mereka itu secara intrinsik mereka, motivasi mereka termotivasi untuk melakukan disiplin positif, budaya positif dan melakukan hal-hal yang baik ya bagi kita semuanya. Lanjut, Ustaz. Nah, kita dari nilai-nilai kebajikan ini ya ada beberapa hal yang bisa kita ketahui dan nanti bisa kita terapkan ya barangkali di kelas panjenengan, ada yang wali kelas, ada yang guru PPPK dan juga guru mapel ya. Di sini ada nilai-nilai kebajikan yang sudah kita amalkan di Indonesia. Yang pertama adalah terkait profil pelajar Pancasila, berakhlak mulia, berkebinaan global, mandiri, gotong royong, mulia dan kritis dan juga kreatif. Nah, ini bagian dari nilai-nilai kebajikan. Kemudian ada karakter manusia yang toleransi, hormat, mandiri, menghargai, antusias, empati, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Yang lain adalah adanya keterampilan hidup, yang misalkan dia menjadi orang yang amanah, dia menjadi pendengar yang baik, tidak merendahkan orang lain dan juga memberikan yang terbaik bagi orang lain. Jadi nilai-nilai kebajikan ini sudah kita aplikasikan ya di negara kita, di sekolah kita ya, dan perlunya kita kuatkan kembali kepada anak ya, sehingga anak itu memang benar-benar sadar untuk dia termotivasi dirinya melakukan hal-hal yang baik ya. Maka nanti ketika kita ingin menerapkan ini di kelas kita ya, hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menerapkan nilai-nilai keyakinan kelas kita adalah yang pertama, keyakinan kelas itu hendaknya bersifatnya adalah abstrak ya. Kemudian keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Misalkan saya 7C ya, kelas 7C adalah kelas yang anak-anaknya sopan santun, kemudian mandiri, tanggung jawab, disiplin ya, 7C disiplin, 7C cerdas, 7C mandiri dan sebagainya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat ya. Tidak perlu sampai 7C setiap hari harus datang jam 7 pagi dengan seragam yang lengkap, dengan memakai tas yang bagus dan juga sepatu dan sebagainya. Tidak perlu sampai seperti itu ya. Kemudian dapat dipahami oleh semua warga kelas ya. Jadi kita semua warga kelas di satu kelas itu semua paham bahwasanya nanti sama Pak Anwar di kelas 7C semuanya harus disiplin ya. Tidak ada yang namanya terlambat, tidak ada yang namanya meninggalkan kelas dan sebagainya. Kemudian keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungannya. Jadi keyakinan kelas ini benar-benar bisa kita terapkan. Jangan sampai anak itu dia tidak bisa menerapkan sesuatu yang kita berikan keyakinan di sekolahnya ya. Apalagi yang mungkin tidak sesuai dengan ajaran Islam ya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuatkan. Jadi kita libatkan anak-anak kita untuk membuat keyakinan-keyakinan kelas. Kita minta kesepakatan mereka, gimana mereka, apakah mau disiplin, siap, siap. Kemudian apakah mereka mau mandiri semuanya, siap. Apakah mau tanggung jawab, siap. Saling menghormati, tidak ada yang ngecek, tidak ada yang ngecek bapak ibu atau siapa ya. Maka kita berikan mereka kesadaran, keyakinan untuk kita saling menghormati. Kemudian keyakinan kelas bisa lewat kegiatan curah pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Next. Itu keyakinan kelas sudah selesai. Selanjutnya yang keempat adalah kita masuk bab kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia, nah, di sini setiap orang itu senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan.
dasar menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasikan kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Ya, jadi kita sebagai manusia tentu punya kebutuhan-kebutuhan dasar. Ya. Kebutuhan-kebutuhan yang dimana kita sebagai seorang manusia itu perlu adanya hal itu. Ya, ada yang primer, ada yang sekunder. Ya, kalau yang kita pahami nanti kalau dalam pemikiran di sini ya, yang saya sampaikan nanti ada kebutuhan terkait diri kita, nanti ada kesenangan dan sebagainya. Next. Apa saja 5 kebutuhan dasar ya, yang kita butuhkan sebagai seorang manusia? Pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kita pasti sebagai seorang manusia harus mempertahankan hidup kita ya sampai nanti Allah menghendaki ajal kita sudah ditentukan. Ya. Dan kita dari bertahan hidup ini ya, nanti ada makan, rumah, pakaian, dan ini adalah kebutuhan pokok. Ya. Kebutuhan pokok ini setiap manusia pasti ingin. Ya, baik yang dia itu sudah menikah, belum menikah atau masih anak-anak, mereka butuh hal itu. Ya. Jadi kita butuh rumah, makan, dan pakaian dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah penguasaan. Setiap orang itu dia ingin jadi pemimpin. Ya, setiap orang itu ingin memberikan yang terbaik. Setiap orang itu dia butuh untuk menjadi yang berprestasi daripada yang lainnya. Ya. Maka setiap manusia butuh untuk penguasaan. Ya. Kemudian selanjutnya adalah kasih sayang. Ya. Setiap manusia pasti butuh untuk dipedulikan, dihargai dan juga diterima oleh orang lain. Ya. Maka kita sebagai guru wajib memberikan kasih sayang kepada para siswa kita. Ya. Kita berikan kepedulian kita kepada siswa kita hargai anak-anak kita, ya. Kita terima anak-anak kita walaupun kondisinya bagaimana ya. Kita berikan kalau sebelum pembelajaran ya, untuk kita sebelum mengetahui tingkat kemampuan mereka, kita berikan asesmen dulu di awal ya, atau kita berikan diagnosis atau diagnostik ya, juga ada tes belajar sehingga kita mengetahui atau pemetaan ya, kalau di tahfidz itu kita mengetahui anak yang bacaannya kurang atau menengah atau yang dia sudah lancar ya. Jadi kita pedulikan mereka, kita terima mereka, dan kita berikan mereka pembelajaran sesuai dengan kemampuan mereka. Yang selanjutnya adalah kebebasan. Ini termasuk bagian dari kebutuhan dasar manusia. Jadi kita ingin adanya kemandirian, ada hal-hal yang baru dan juga pilihan ya. Jadi kita pasti setiap manusia itu butuh untuk diberikan kebebasan ya. Tidak ingin dikekang. Kemudian yang kelima adalah kesenangan ya. Kalau kita kan nggak mungkin pengennya itu sepaneng terus kan, nggak ngajar kan sepaneng terus ya nggak pengen ya. Pasti pengennya kan juga jalan-jalan sama anak-anak kita, pengen liburan, pengen outbound bareng, pengen rehab bareng ya. Jadi kita ngajar juga pengen nanti disambi humor ya, anak-anak kita ajak gojek, kita ajak untuk bermain ya, game dan sebagainya. Maka kita ini bagian dari kebutuhan dasar yang nanti bisa kita aplikasikan kepada siswa-siswa kita ya. Jadi kita harus sebagai guru itu anak ketika kita berikan pembelajaran kok kita suntuk gitu ya, maka kita bisa menerapkan pembelajaran di luar kelas ya. Kita bisa memberikan pengajaran sambil mungkin melihat alam dan sebagainya. Dan lanjut Sir. Yang kelima adalah posisi kontrol guru ya. Setelah kita dari tadi membahas terkait kebutuhan dasar, maka kita masuk pada posisi kontrol. Kita sebagai guru ini lanjut ke diri kita sebagai posisi kita sebagai guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima adalah sebagai manajer. Ya. Jadi 5 posisi kontrol ini itu pasti semuanya sudah kita terapkan. Ya. Dari berbagai hal ini, 5 posisi kontrol ini tentunya ada plus minusnya. Ya. Ada penghukum. Penghukum ya kalau misalkan kita sebagai guru ada isu ada terlambat, kamu harus push up atau harus berdiri ya. Kita sebagai guru begitu. Ya. Kemarin di hotel sudah dijelaskan oleh Ustaz Faisal ya. Mas, telat. Hormat bendera. Silakan kamu keliling lapangan ya. Jadi sudah kita terapkan ya. Di beberapa dari para guru-guru kita yang mungkin disiplin sekali dan tegas sekali ya, sudah melakukan hal ini ya, dan mereka dominannya di sini. Ya. Kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah.
kamu itu loh mas, kok gak mesake Ustadz ya? Ustadz itu capek-capek ngajar kamu ya. Kamu itu loh dok ya, harus panas-panas pramuka, tekan telat ya, gak mesake pembinamu loh. Jadi kita mau berasa bersalah sama anak-anak kita. Ini posisi kita. Posisi kita benar-benar seperti ini. Nah nanti guru itu dominannya di mana? Ya kita juga tergantung anak-anak kita dan dalam kondisi apa kita. Kemudian yang saya adalah sebagai teman. Ya, kamu sedang apa? Saya kira Ustaz, ya sudah apa-apa. Kamu bajunya mana kok? Nggak dibawa, nggak pakai seragam. Ustaz ini saya tuh lupa bajunya tuh belum dicuci. Nggak apa-apa. Besok jangan itu lagi ya. Besok gunakan seragam lagi ya. Setiap saat siap. Jadi kita sebagai teman ya. Jadi kita tidak memarahi mereka, kita tidak menghukum mereka ya. Kita juga tidak membuat mereka itu rasa bersalah, enggak ya. Kamu tuh enggak mesake satu-satu jadi jangan pakai seragam, kamu malah enggak pakai seragam, enggak ada semacam itu ya. Ini kalau kita posisinya sebagai teman ya, kita pokoknya berikan mereka itu kenyamanan ya sebagai teman. Yang kelima adalah sebagai pemantau ya. Ustadz amati ya, kamu itu seringnya datang terlambat ya. Kalau kita sebagai pemantau. Atau Ustadz amati, kamu itu jarang pakai deker, jarang pakai ciput ya. Jadi dia sebagai pemantau ya. Kita juga pernah melakukan hal ini. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer ya. Nah, kamu tadi berantem kenapa? Saya tadi berantem karena itu mengejek nama saya. Oke. Sekarang kamu tahu nggak keyakinan kelas kita seperti apa? Nah, kita harus saling menghargai Ustaz. Kita harus saling menghormati sama teman. Oke. Sekarang kamu tadi sudah berantem, bagaimana cara kamu untuk memperbaiki keadaanmu, memperbaiki kesalahanmu? Ustaz, saya ingin minta maaf sama dia ya. Jadi kita sebagai manajer ya, kita menstabilkan identitas mereka, kemudian kita memvalidasi kesalahan mereka, dan juga kita menanyakan keyakinan mereka dan memberikan solusi perbaikan atas permasalahan anak itu ya. Jadi dari 5 posisi kontrol ini kira-kira yang paling baik yang mana Ustaz? Ya, sebagai manajer ya. Kita sebagai guru, kita juga sebagai manajer ya. Ini 5 posisi kontrol yang paling utama ya. Walaupun kita juga tidak bisa menafikan 4 posisi kontrol yang lainnya ya. Tapi di sini yang paling baik daripada yang semua ini adalah posisi kita sebagai manajer. Next slide. Nah, sekarang kita mau coba untuk penerapan dalam kasus ya, untuk penerapan 5 posisi kontrol ini. Kasusnya adalah siswa itu tidak memakai atribut lengkap pada saat pramuka sekolah standar pada saat PSIT ya. Nah, kalau kita posisinya sebagai penghukum, kamu nggak pakai seragam, nggak pakai suit, ini anak hormat bendera 1 jam ya. Itu posisi kita sebagai penghukum. Kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Kamu tuh nggak kasihan sama kakak pembina ini ya, udah panas-panas, udah capek-capek ya, nggak pakai seragam lagi ya. Padahal kadang kakak pembina juga ini bercanda saja. Jadi ini merasa bersalah. Ya, next. Kemudian posisi kita sebagai teman ya, ayolah dia, ya tolonglah kakak dia. Kali ini ya nggak mengapa kamu nggak pakai seragam. Ya. Tapi besok jangan diulang lagi ya. Besok kamu harus bawa hasdu, harus bawa topi pramuka yang lengkap. Ya. Kemudian yang keempat adalah pemantau. Kakak amati, kamu tuh seringnya nggak pakai baju, nggak pakai hasdu gitu ya. Kamu kok sudah melanggar aturan ya. Kamu tahu nggak konsekuensinya apa kalau nggak pakai atribut ya. Dan sana daripada nanti kamu kena konsekuensi, beri atribut sana di koperasi ya, beri hasdu di koperasi sana ya. Itu kalau posisi kita sebagai pemantau. Dan yang terakhir posisi kita sebagai manajer. Apakah kamu sini nak ya, Dek, ya, apakah kamu tahu kesalahanmu apa? Ya. Tahu nggak keyakinan kelas kita di PSIT ini ya? Tahu adalah kedisiplinan dan tanggung jawab ya. Sekarang apa kesalahanmu? Ya, saya tidak memakai hasdu Ustaz ya. Terus bagaimana cara kamu untuk memperbaiki kesalahanmu ya? Ustaz, ini saya minta maaf, saya siap untuk menerima amanah yang selanjutnya ya, dan pada pekan depan saya akan memakai atribut yang lengkap Ustaz. Itu kita sebagai manajer. Lanjut. Nah, ini sedikit beberapa pertanyaan ya, mungkin sakit dijawab oleh Ustaz Zada. Posisi kontrol apakah aku? Pertama, sudah berkali-kali kamu meninggalkan kelas ya, Ustaz itu kecewa sama kamu. Monggo Ustaz ya.
Tadi ada teman, pembuat rasa bersalah, penghukum, pemantau. Iya, membuat rasa bersalah. Sudah berkali-kali kamu tinggalkan kelas ya, Ustaz itu kecewa sama kamu. Sehingga anak itu nanti dia merasa dirinya itu bersalah. Next, Ustaz. Yang kedua, apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, ini kita sebagai teman, sebagai pemantau, monggo sudah tiga. Ya, sebagai manajer, ya, bisa sebagai manajer ini ya. Betul. Lanjut, Ustaz. Ayolah lakukan demi Ustazah ya. Kira-kira apa bahasannya? Ya, sebagai teman ya. Demi Ustazah ya. Ya mungkin panjenengan yang masih muda kan siswa kan sebagai teman-teman kita ya. Lanjut. Ya, kamu itu tidak pernah benar kalau mengerjakan soal ini. Iya. Apa dia pastinya sebagai apa? Kita ke Ustaz Faisal. Kamu tuh nggak pernah benar. Ustaz, apa tidak kamu nggak? Dan teman, bukan memantau ya. Jadi kamu tidak pernah benar kalau mengerjakan soal. Dia mengamati. Kok kamu itu kok kalau soal ini ketemu soal ini kok mesti kok salah terus gitu ya. Kalau hafalan ketemu ayat ini kok kamu mesti kok keliru terus panjang pendeknya gitu ya. Kita amati ya. Jadi kita pasti sebagai pemantau. Ya, next. Oh iya, jika tidak mengerjakan tugas sana ada masalah nggak bisa kerjain. Itu apa? Penghukum ya. Jadi tadi sudah 5 posisi kontrol ini sudah kita pelajari ya dan kita pahami ya posisi kita sebagai guru. Yang keenam adalah kita di segitiga restitusi ya. Ini mungkin dari panjenengan dulu di materi kuliah ya sudah mendapatkan. Ini sudah ide belum? Ya, jadi kalau mungkin di psikologi sudah jelas sudah ada ya. Ini kita akan membahas terkait segitiga restitusi ya. Monggo next. Tapi sebelum hal itu akan kita bahas. Jadi terkait ada hukuman, ada konsekuensi, sama adanya restitusi. Kok bisa begitu? Nah, kita bahas. Pertama hukuman. Hukuman itu pertama tidak terencana. Jadi kita menghukum anak Ustaz gak pakai hasut sana kamu mending 5 kali. Ustaz gak pakai ini seragam yang lengkap sana kamu lari keliling lapangan. Jadi itu tidak terencana. Dan yang kedua murid tidak tahu yang akan terjadi. Ya, aku nanti kalau nggak pakai seragam sama ustadzku diapain itu nggak tahu. Kemudian kalau hukuman itu sifatnya satu arah, langsung sana kamu keliling lapangan, sana kamu baca Quran 1 juz misalkan. Yang selanjutnya adalah hukuman itu sifatnya untuk psikis dan juga fisik dan juga psikis mereka ya. Jadi ada yang fisik suruh lari ya. Ada juga di psikisnya ya, mereka disuruh untuk baca Quran tadi, suruh untuk menghafalkan apa ya, berdiri sambil menghafalkan dan lain sebagainya itu kejiwaan mereka. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi ya. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi ya. Kalau konsekuensi itu pasti terencana ya. Jadi kita sepakati kalau kamu tidak bisa mengerjakan soal ini, tidak bisa sampai KKM 75, maka nanti konsekuensinya kamu harus ikut remedial. Itu konsekuensi. Juga walaupun ini sudah disepakati, mereka itu para murid tetap tidak nyaman ya. Tetap tidak nyaman nanti kalau aku nggak bisa KKM tahfidku gimana ya, aku nggak bisa KKM pelajaran gimana ya. Nanti pasti disuruh remedi, disuruh untuk susulan ya. Ini mereka itu tetap merasa tidak nyaman ya. Yang selanjutnya kalau konsekuensi itu adanya sikap guru untuk memonitor murid-muridnya ya. Jadi gurunya memonitor siswanya, siapa yang dia itu tidak lolos sesuai KKM, tidak memenuhi target pembelajaran, maka kita monitor mereka dan mereka mendapatkan punishment dari atas apa yang telah mereka lakukan karena tidak bisa mencapai target dari yang kita tetapkan. Yang selanjutnya adalah restitusi. Ini yang ketiga adalah restitusi ya. Jadi restitusi itu proses perbaikan kesalahan siswa ya, sehingga siswa itu sadar akan kesalahannya dan berusaha untuk memperbaiki diri mereka ya.
Jadi restitusi itu proses memperbaiki kesalahan dan juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Ya. Jadi anak itu ketika dia tidak bisa memenuhi target pembelajaran kita, anak itu tidak bisa mengikuti peraturan kita berikan restitusi. Ya. Kamu nggak usah tahu hukum, nggak usah kasih konsekuensi, tapi kamu harus memberikan solusi sendiri atas kesalahanmu. Ya. Kira-kira kalau kamu itu nggak bisa menyelesaikan tahfidmu pada semester ini, ya, kira-kira nanti yang kamu lakukan itu apa? Ya. Ustaz, nanti saya itu akan di rumah akan fokus untuk menghafal. Nanti saya itu bisa ikut bimbingan, atau nanti saya itu ingin ikut mukhoyam Al-Quran. Ya. Itu mereka harus punya solusi mereka sendiri. Ya. Jadi tidak perlu kita berikan hukuman, tidak perlu kita berikan konsekuensi, tapi mereka sudah paham terkait solusi atas kesalahan dan permasalahan mereka sendiri. Jadi ini restitusi, saudara-saudara. Lanjut, Ustaz. Nah, segitiga restitusi, ya, di sini nanti kok dinamakan segitiga restitusi, ya. Nanti ada proses kita untuk membuat anak itu memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka dan memberikan solusi atas permasalahan mereka. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid, ya, untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, ya, atau bisa kembali pada diri mereka dengan karakter yang lebih luas, yang lebih kuat. Kemudian segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Ya. Nah, jadi melalui pendekatan restitusi ini, murid itu yang berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai diri mereka sendiri. Ya. Jadi dengan restitusi nanti, murid itu tidak diposisikan sebagai orang yang dipojokkan, disalahkan, nanti bahkan diumumkan di depan teman-temannya sehingga mereka akan malu, ya. Tidak, ya. Tapi kita coba ketika ada murid berbuat salah, melakukan pelanggaran, kita berikan mereka itu kesadaran sehingga nanti kita menerapkan restitusi ini, mereka itu paham dan juga memberikan solusi, ya, atas kesalahan mereka, dan endingnya semuanya kita tuh kembalinya itu nyaman. Gurunya kena, muridnya kena. Jadi orang-orang endingnya kok muridnya dongkol karo gurunya, gitu ya. Jadi seperti itu, ya, saudara-saudara. Lanjut. Nah, dari segitiga restitusi ini ada 3 hal yang nanti bisa kita lakukan dan nanti akan saya berikan kasus dan contoh permasalahannya, penyelesaiannya, ya. Nanti pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua ada validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah keyakinan menanyakan keyakinan. Jadi ada 3 tahapan kalau nanti kita mau menerapkan segitiga restitusi ini, ya. Jadi menstabilkan identitas, misalkan anak itu berbuat salah, ya, apapun kesalahannya itu, ya, ketika kita menerapkan restitusi pada anak, ya, nak, saya panggil di sini, ya. Kita tuh pasti sebagai orang itu pasti pernah berbuat salah, ya. Jadi kita stabilkan dulu identitas mereka, kesalahan mereka. Kita sebagai manusia pasti berbuat salah, ya. Bapak guru juga pernah berbuat salah, kamu juga pernah berbuat salah, ya. Kemudian validasi tindakan salah, ya. Kira-kira nanti gitu, ya. Kamu tentunya punya alasan kamu untuk melakukan hal itu, ya. Kali ini nggak urut, ya. Jadi alasannya apa sih kamu itu kok berbuat hal itu, hal semacam itu, ya. Kok kamu itu sering chattingan sama anak-anak perempuan, ya. Bahkan pernah ketemu janjian ketemuan itu kamu alasannya apa, ya. Terus dia mengungkapkan kesalahannya apa, ya. Lalu yang terakhir nanti tanyakan keyakinan dan berikan solusi, ya. Jadi kita berikan, kita sebagai seorang muslim itu keyakinannya seperti apa, ya. Kita harus beramal soleh, ya. Juga kita harus berakhlak mulia. Jadi kamu hal yang kamu lakukan dengan kamu suka chattingan lawan jenis, juga pernah ketemu itu salah, ya. Dia saat itu tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran agama kita, ya. Kemudian kamu juga berikan solusi, kira-kira itu kamu ingin apa solusinya agar kamu itu tidak melakukan hal itu, ya. Jadi misalkan dia dengan Ustaz, ini saya akan memutus hubungan, ya, mas kontak, ya, artinya tidak mengurangi aktivitas media sosial saya, ya. Juga saya itu ingin lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, beramal soleh yang banyak, ya. Jadi kita berikan mereka kesadaran dan
solusi untuk mereka itu bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka. Next, sir. Nah, ini saya langsung masuk ke kasus ya. Kita ada satu, kasusnya adalah si Khalid, ini siswa saya, Firdaus, dan juga saya sendiri, Bapak Anwar. Next, sir. Nah, saya mau berikan satu kisah ya. Di sini ada Khalid dan Firdaus. Mereka itu sedang di kelas dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Firdaus menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik berkelahi sama si Khalid. Dia tarik kemeja dengan kasar ya, sampai kancingnya itu terlepas. Pada saat itu salah satu siswa menemui wali kelas, ya, wali kelasnya saya, dan wali kelas memarahi mereka dan meminta mereka untuk berwudu. Next. Nah, ketika di kantor ya, jadi sudah dipanggil ya oleh Bapak Anwar, Khalid dan Firdaus ini menceritakan kejadian. Bapak Anwar menyampaikan bahwa setiap manusia tentu punya salah. Di sini saya terapkan pertama dalam menstabilkan identitas dulu. Bapak Anwar menyampaikan bahwasanya kita sebagai manusia itu punya salah dan mempertahankan diri. Kamu tadi mempertahankan dirimu dengan berantem gitu ya, itu termasuk perbuatan yang baik. Artinya bukan berantemnya ya, tapi dia mempertahankan dirinya untuk dia membela dirinya, itu termasuk perbuatan yang baik. Lalu Bapak Anwar melanjutkan bertanya, apakah Firdaus bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Khalid? Ya. Di sini saya melakukan tadi yang kedua nih. Maka Firdaus pun mengangguk ya. Kemudian Bapak Anwar bertanya pada Khalid, apa yang bisa dilakukan Firdaus untuk memperbaiki masalah? Ya, karena Khalid tadi kancingnya itu lepas ya. Khalid menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki Pak. Ya. Bapak Anwar pun kembali bertanya pada Firdaus, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan kancing? Bukan dia, apakah yang akan kamu lakukan untuk menggantikan kancing Khalid yang terlepas? Ya. Next. Kemudian Firdaus berpikir sejenak, namun menjawab, ya wah nggak tahu Pak. Gimana kalau saya alim saja Pak? Ya. Bapak Anwar berpikir dan tanya sama Khalid, bagaimana Khalid? Mau nggak dilim? Ya. Khalid menjawab, ya kalau dilim nggak mau tak, kalau dilim nanti akan mudah terlepas kembali ya. Maka Bapak Anwar menawarkan ya, bagaimana kalau kamu menjahitkan saja kesediaan kamu ya? Ini bukan dilim ya, Khalid ya. Khalid tampak ragu-ragu dan menanggapi, lah menjahit, saya nggak bisa jahit Pak. Ya. Next. Ya, Bapak Anwar berikan solusi. Nah, sekarang silakan belajar menjahit kepada Bapak Nasruddin. Ya. Kamu harus bertanggung jawab untuk menjahit kancing baju. Ya, ini permisalan ya, Khalid ya. Kemudian akhirnya Firdaus mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Firdaus belajar menjahit dan memperbaiki kemejanya dari Khalid. Kemudian Firdaus telah minta maaf pada Khalid dan terakhir kali kedua anak laki-laki ini, Firdaus dan Khalid, pada jam pulang sekolah mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Next, sir. Langsung kita lihat video kasus. Ya, next, masih lagi. Nah ini saya melaksanakan sertifikat polisi. Kedengaran ya? Ini saya minta ke sini. Kira-kira tahu nggak kamu? Coba saya ambil ke sini. Apa? Tadi terus balik dan terus dengan kelas. Kira-kira saya mau tanya, Mas Khalid tadi benar-benar di kelas kenapa? Mungkin saya bawa kamu. Berapa dalam kelas kenapa? Kamu berapa kamu split? Jadi Mas Khalid terus bahasanya kita sebagai manusia itu pasti punya kesalahan. Kita saling punya kesalahan, kalian mengejek, salah. Itu juga salah, dan saya juga mengakui bahwa kalian mempertahankan diri tidak membela kehormatan kalian karena diejek, ya, itu juga benar gitu ya. Tetapi
ada cara yang lain yang kira-kira bisa kalian lakukan untuk berjuang ini tidak bertengkar gitu ya. Ada cara yang lebih baik gitu. Baik Mas Farid, ya, saya paham kamu marah kamu tadi diejek dan juga ada di kamu ya. Mas Farid, kira-kira apa yang kamu butuhkan, apa yang terjadi kamu dan apa yang kamu butuhkan saat ini Mas Farid? Bacanya luas. Kamu ini diperbaiki lagunya. Ya Mas terus, karena kamu harus bertanggung jawab. Kita sebagai seorang siswa di kelas ini dia punya keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya apa? Mas. Ya, saya menggunakan bahasa Jawa terus keyakinan kita apa? Kasih. Ada yang tahu. Yang bertanggung jawab ya. Jadi dari kelas kita itu maka jadi Mas Walid ya, dia menunjukkan untuk setelah baju itu yang rusak kalian itu diperbaiki ya, karena setelah berbaiki dan Mas Daud kira-kira kamu sesuai keyakinan kamu ya, kamu ingin bertanggung jawab. Nah itu bajunya kira-kira diapakan Mas Daud? Kirim bisa nggak Mas kira-kira ini? Nggak tahu, nggak bisa. Jadi tidak bisa kalau kita nanti bisa copot lagi. Nah, Mas Daud kira-kira kalau dijahit bagaimana Mas Daud? Tidak bisa menjahit. Baik, karena ini kancing ini biar dijahitkan, ya maka kamu tetap harus menjahit untuk mempertanggungjawabkan pada kamu. Sekarang Ustaz memberikan solusi, kamu bisa belajar sama Pak Nasruddin. Pak Nasruddin itu dia ahli menjahit, ya. Jadi kamu bisa bertemu beliau, bisa minta tolong, sama bisa bicara dengan ya, untuk itu diperbaiki kancing bajunya, ya. Karena bisa. Sekarang saya akan mundur dengan kesalahan. Jika meyakini gaya dengan kelas kalian, itu dalam jawab, maka silakan ke dua halaman, ya. Saling minta maaf, ya. Nah ini saya harap tidak ada pertanyaan lagi. Itu dulu ya. Saya ucapkan terima kasih kalian dari sini ya. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya silakan untuk Mas. Ustaz ya. Ini adalah satu kasus ketika kita mau menerapkan seketika restitusi kepada siswa didik kita dalam melakukan pelanggaran ya. Jadi yang pertama yang bisa kita lakukan adalah menstabilkan identitas dulu ya. Jadi anak bersalah ya, melakukan kesalahan ya, tidak langsung kita hukum, tidak langsung kita berikan konsekuensi ya, tapi kita tenangkan dulu, kemudian kita ajak dia ngobrol ya. Jadi jangan sampai di depan umum ya, di depan umum kemudian anak itu langsung dihukum ya, sehingga teman-temannya tahu, tentu dia akan malu ya. Kalau mungkin hal-hal yang misalkan kita dalam pendidikan misalkan di pramuka suruh banding masih penting ya, tapi kalau misalkan kesalahan yang berat ya, sampai anak mungkin pacaran atau nanti melakukan menghina guru atau temannya atau berkelahi dan lain sebagainya, maka kita bisa lakukan seketika restitusi dengan pertama adalah kita menstabilkan identitas dulu. Tapi ini guru akan menyampaikan bahwa membuat kesalahan itu bagian dari proses pembelajaran ya. Jadi pembelajaran itu kan tidak hanya di kelas ya. Ketika kita sebagai guru, kita juga membina adab dan karakter anak, akhlak mulia anak, maka segala sesuatu itu adalah bagian dari pembelajaran ya. Anak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar peraturan sekolah, bahkan melanggar norma-norma dalam masyarakat, itu juga merupakan bagian dari proses pembelajaran. Hal ini bermaksud untuk menggeser identitas murid dari identitas gagal ya, karena mereka melakukan kesalahan, menjadi identitas yang sukses. Oleh sebab itu guru harus menghindari mengkritik murid pada yang berada pada fase ini ya. Jangan malah disalahkan ya. Dulu ketika outbound kemarin ya, ada satu siswa yang ini cerita ya. Ketika outbound kemarin ada satu siswa itu terjatuh ya, kakinya terkilir ya. Tangannya itu terkilir ya, si Amal waktu itu 9C ya.
kemudian dibawa pada saat bangun dan saya dan di atas itu malah posisinya dia yang gede, salahnya dia kelurahannya dia. Tapi itu kan namanya juga kecelakaan, anak-anak bermain-main ya. Akhirnya ketika kita membawa itu malah sama pembinanya, bonnya itu malah kamu tuh pilih masuk kamu tuh bisa jatuh piye. Sama saat bangun ya bisa tuh mas ya. Kalau itu juga saat bangun ya paham gitu ya. Artinya kita kan ya anak dalam kondisi itu ya tidak harus kita salahkan ya kondisinya. Anak itu harus kita stabilkan dulu emosinya, kita tenangkan dulu mereka ya. Juga dengan kita stabilkan intensitas ini, kita bisa menyampaikan kalimat yang membuat kesalahan itu sesuatu yang wajar ya. Sekarang tidak apa-apa mas, namanya juga alangan ya. Kita itu pasti kan punya kesalahan ya. Walaupun itu juga dominannya dia melakukan kesalahan ya, kita pahamkan dulu, kita hargai apa yang mereka lakukan ya, walaupun itu sesuatu yang kurang pas ya. Juga manusia itu nggak ada yang sempurna mas ya, Mbak ya. Kita bisa memperbaiki masalah ini ya. Saya itu sebenarnya tidak terlalu peduli dengan kesalahanmu ya, karena saya itu saat ini lebih fokus kepada bagaimana kamu itu solusi permasalahanmu ya, adanya solusi permasalahanmu, memecahkan permasalahannya. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri ya, dengan kamu itu melakukan kesalahan itu, apakah kamu benar gitu ya dengan kesalahanmu itu gitu ya. Lanjut Zat. Yang kedua adalah kita validasi dulu kesalahan mereka. Pada tahap ini, guru harus memahami bahwa prinsip setiap perilaku karena ingin berupaya memenuhi satu kebutuhan tertentu, sehingga guru akan menggeser pemikiran stimulus menjadi respon, menjadi proaktif ya. Guru juga akan menyampaikan pertanyaan tentang nada suara yang tidak menghakimi dan juga tidak memojokkan ya. Kamu kemarin tuh pacaran apa lagi ya? Kamu tuh gitu lah. Jadi kita tidak mojokkan mereka, juga tidak menghakimi ya. Kemudian berikut beberapa pertanyaan yang bisa disampaikan oleh guru ya. Nah, kamu itu pasti punya alasan tertentu ya. Kalau kamu itu ngechat anak ya, anak 7C misalkan, kalau kamu itu ngechat anak kelas 7F itu pasti kamu punya alasan ya. Jadi kita tidak hakimi, kamu tuh suka dengan ngechat anak perempuan gitu ya. Tapi kita berikan dulu alasan kamu apa dengan cara yang baik ya. Juga kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu ya. Juga kamu bisa mempelajari perilaku yang efektif, bersediakah kamu mempelajarinya ya. Jadi kamu tadi telah melakukan chatting lawan jenis ya. Tentunya ada alasan, tentunya kamu itu apakah dia itu penting bagimu ya, sehingga kamu itu selalu mengechat dia ya. Apakah kamu bisa mempelajari perilaku yang lebih efektif ya, dan sebagainya. Itu hal yang bisa kita lakukan untuk validasi kesalahan mereka. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada kali ini akan tampak bahwa murid akan termotivasi secara intrinsik mereka ya, jadi mereka itu sadar saat perilaku telah divalidasi oleh identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengkaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ya, berikut ada pertanyaan yang bisa kita lakukan ya. Sebagai kita warga kelas, sebagai kita murid, apa yang bisa kita lakukan? Yang kiri. Yang kiri. Yang kanan. Terakhir. Jadi menanyakan keyakinan ya, tadi sudah diperlihatkan di video ya. Ada hal yang bisa kita perhatikan agar segitiga restitusi ini bisa berjalan dengan baik ya. Yang pertama adalah perilaku yang salah harus dikaitkan dengan nilai-nilai yang diyakini ya. Tadi siswa itu berantem, jadi kira-kira keyakinan kita apa, nilai kebajikan kita apa ya. Saat kita harus sama murid harus saling menghormati, saling menghargai ya. Juga kedua, kesediaan orang yang bersalah untuk memperbaiki kesalahannya dan berubah menjadi lebih baik ya. Ya saat saya tadi mengakui saya berbuat salah, saya tadi telah berantem ya. Dan saya itu ingin memperbaiki kesalahan saya saat saya ingin menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, pemecahan masalah harus relevan dengan masalah yang ada ya. Tadi misalkan anak itu berantem, kemudian masalahnya copot bajunya, maka kita berikan solusi yang relevan ya. Relevannya adalah dia dengan belajar menjahit ya. Bukan berarti solusinya nanti kamu harus belikan baju yang baru ya, itu kan gak relevan ya. Atau kamu harus pesan dulu baju untuk si Khalid ya. Tidak.
Jadi harus saat itu juga dan relevan dengan kejadian yang ada pada saat ini. Yang keempat, perlu adanya usaha perbaikan dari pihak yang bersalah. Jadi pihak yang bersalah ini harus dia itu memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka. Yang kelima, perlu diidentifikasikan waktu dari pihak yang bersalah, kapan akan mulai melakukan perbaikan dan untuk kesalahannya itu. Jadi dia diberikan waktu, ya, tempo untuk dia itu memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka ya. Dan waktu itu harus waktu yang cepat ya, tidak kesalahannya sekarang 1 bulan lagi baru diperbaiki ya, tidak ya. Jadi ini harus kita berikan waktu agar mereka bisa cepat untuk memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya di sini kesimpulannya adalah segitiga retribusi tidak perlu dijalani secara berurutan. Jika memang kesalahannya itu ringan, guru langsung saja melakukan tahapan menanyakan keyakinan. Ya. Jadi langsung saja, Mas, kamu itu tadi keliru. Kira-kira apa yang kamu lakukan? Ustaz, saya minta maaf, nanti saya akan ke depan tidak akan melakukan hal ini. Langsung saja. Tergantung permasalahannya seperti apa. Juga dengan menerapkan segitiga retribusi ini, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, diharapkan murid itu menjadi lebih kuat secara pribadi. Jadi kita tidak membuat murid itu down. Ya. Kalau guru-guru BK ini sangat paham semuanya. Ya. Jadi jangan sampai murid itu mereka itu malah semakin trauma. Ya. Maka kita jadikan siswa itu sebagai sahabat kita. Kita jadikan siswa itu sebagai teman kita, sehingga kita menjadi pemberi solusi ya, dan memberikan kenyamanan bagi anak. Juga dengan pertanyaan-pertanyaan tadi membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahan secara sendiri. Ya. Ketika dia sudah mengakui dirinya itu salah, ya, kemudian dia itu berpikir kira-kira nanti yang bisa saya lakukan apa untuk memperbaiki kesalahan saya. Yang selanjutnya adalah sehingga murid menjadi semakin percaya diri, mandiri dan merdeka. Oh ya, ini ustaz saya itu ternyata baik ya, nyaman ya. Saya itu salah tidak disalah-salahkan. Saya itu salah tidak dikoyak-koyaki atau tidak dikritik atau bahkan dipermalukan di depan umum gitu ya. Maka setelah dengan salah ini saya akan memperbaiki kesalahan kita. Saya semakin percaya diri, saya mandiri dan saya nanti bisa menjadi murid yang merdeka ya. Jadi murid yang diri kita itu bisa bertanggung jawab atas diri kita sendiri dan menjadi murid yang disiplin. Next up. Ya, terakhir dari saya ucapkan terima kasih ya. Jazakumullah khairan katsiran telah mendengarkan dan menyimak ya dari presentasi saya. Ini sudah dikira malah. Mungkin dari Ustaz ada kira-kira ada yang ditanyakan atau enggak? Ini ya. Ada dari Ustaz ada. Jadi ini ya ini udah masih banyak. Bisa tinggal deh ini terus. Enggak, ini biar seru aja. Iya. Kenal pamer tenang. Tenang nih. Ya, saya mengamati yang aja yang di situ positif. Ya, tadi dijelaskan bahwasanya Nabi ya bukan Isa ya, apa ya, nggak pakai hadiah ya. Iya. Dan atau nggak pakai reward ya. Terutama pas hafid tadi, misalkan contoh hafid. Ini batasannya lintas usia bagaimana ya? Nah, maksudnya gitu. Kalau kita di pembelajaran hafid, baik di sekolah maupun di rumah ngaji atau di mana itu kan, engkau naik sak jus, rampung sak kasih ya, kan gitu kan. Engkau naik kue apa isa rong jus, nanti kasih ya. Apa ini? Maksudnya hadiahnya seperti apa tadi yang dimaksud tanpa hadiah itu? Maksudnya seperti apa? Terus apakah ada batasannya? Itu aja saja ini. Ya, Iya, Mas Ron, ini nanti yang menjawab saya dan dilengkapi oleh Ustaz Dika ya. Nggak apa-apa, nanti kita kan diskusi ya. Jadi ini juga kemarin ya pertanyaan panjenengan juga pernah saya tanyakan ketika di Lokakarya. Ya, waktu itu saya menjelaskan ini loh di kelas saya itu ketika BPI, ketika anak sudah menyelesaikan mutabah ya, di kelas ada Ustaz saya itu pernah. Oh ini dapat reward, kemudian ada satu CGP yang ya bukan protes yang loh, reward sama anak itu kan tidak boleh kalau dalam hal ya, nanti itu tidak boleh ya, karena nanti akan merubah motivasi mereka. Ya. Maka
Maka kemudian dari waktu itu dari PP-nya Bu Intan Dalung atau siapa itu namanya itu. Oh, dokter. Beliau itu bijak sekali ya. Baik Bapak Ibu, ya intinya begini. Baik Bapak Ibu, memang kalau dalam pembelajaran di CGP itu terkait reward atau hadiah itu memang bisa merubah motivasi mereka yang niatnya adalah pertama untuk intrinsik untuk diri mereka itu berkembang dengan baik sesuai diri mereka menjadi karena niat utamanya adalah hadiah itu ya. Tapi kondisi ini disesuaikan dengan konteks kita dalam menangani siswa, juga konteks kita di mana di tempat kita bekerja ya, dan konteks kita dalam hal apa ya. Misalkan dalam kondisi siswa, ternyata siswa ini ya tergantung anak, misalkan anak itu masih kecil ya. Anak itu masih kecil, kalau tidak bisa nggak pakai hadiah nggak bisa. Beda dengan anak SMP atau SMA. Kalau masuk belajar ngaji nggak dikasih permen misalkan gitu ya. Otomatis kita melihat batas usia dan kondisi anak ya. Anak saya yang masih kecil dengan anak saya yang dari SD kelas 4 itu tentu berbeda. Nah, pertama kondisi anak dulu. Yang kedua, ketika di lembaga seperti apa? Apakah di lembaga kita ini memang benar menerapkan reward dan juga hadiah untuk siswa, atau memang itu kebijakan guru yang disesuaikan dengan kondisi anaknya masing-masing ya. Misalkan pembina BPI ini ketika anak sudah menyelesaikan mutaba'ah, maka nanti diberi hadiah, dan hadiah itu tidak dikasihkan info di awal. Pokoknya aku diam-diam, nanti kamu udah capek nih, langsung tak kasih aja. Jadi memang niat awalnya itu karena motivasi diri yang mutaba'ah, kemudian ustadznya ngasih reward langsung, itu nggak apa-apa. Juga yang selanjutnya tergantung dia dalam konteksnya apa. Misalkan apakah itu pembelajaran atau perlombaan. Otomatis kalau kita perlombaan kan pasti ada hadiah. Masuk namanya lomba kok nggak ada hadiah ya, atau rewardnya. Itu dalam konteksnya kita seperti apa itu boleh. Tapi kalau kali kita pembelajaran ya, agar memang kita itu menumbuhkan semangat diri anak itu benar-benar mau untuk belajar diri mereka itu, maka kita jangan terlalu berlebihan dalam memberikan reward ya. Bukan berarti tidak boleh, tapi tadi jangan terlalu berlebihan memberikan reward, dan jangan dijanjikan di awal. Jangan dijanjikan di awal ya. Jangan nanti kalau kamu bisa kasih ini ya. Lalu kita melihat konteksnya anak itu masih SD atau masih kecil atau sudah gede ya, supaya mereka itu sadar ya. Supaya mereka itu sadar dari diri mereka sendiri. Itu waktu itu jawaban Ibu Tagalog ya, untuk memberikan solusi yang bijak ya. Jadi tidak menyalahkan saya suka itu, tidak menyalahkan saya, Pak Anwar itu nggak sesuai dengan peraturan CGP ya. Lalu memberikan solusi ya, dan juga memberikan arahan-arahannya ya. Nah mungkin ini dari Ustaz Atika selaku PP juga barangkali memberikan masukan dikit ya. Ataupun atas kesempatannya Ustaz. Jadi yang dikatakan Ustaz Anwar itu betul ya. Jadi selama ini kan memang CGP itu belajar secara teoritis ya Ustaz. Tetapi pada dasarnya di lapangan gitu ya, kami juga selaku PP pengajar praktek itu memang kita juga menyesuaikan kondisi lapangan ya. Ini satu contohnya adalah mengenai disiplin positif, mengenai reward itu apakah boleh diberikan atau tidak begitu. Ini juga kemarin menjadi diskusi teman-teman PP di kegiatan penyegaran, karena 4 hari yang lalu itu kami PP juga ada kegiatan penyegaran untuk modul 2 sampai modul 3. Nah, yang jelas yang disampaikan oleh Ustadz Anwar itu sudah betul Ustadz. Jadi memang disesuaikan dengan kondisi. Jadi kondisinya kalau memang sifatnya itu, kalau tadi ada perlombaan betul ya. Kalau di lingkungan kita kan juga ada kan. Misalkan anak-anak yang misalnya dulu ada dari kurikulum itu untuk juara 1, 2, 3 para ya kan, itu juga kita berikan reward gitu. Tetapi di sini yang dimaksudkan mengapa perlunya ada diseminasi budaya positif gitu ya, itu yang lebih ditekankan di sini adalah ayo kita semua warga sekolah di SMP Yakin Budaya itu kita bersama-sama untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Artinya seperti itu. Jadi tidak menyalahkan ini guru ini salah, guru itu salah, tidak. Makanya tadi disampaikan juga seperti 5 posisi ya, 5 kontrol guru tadi ada 5 kita tuh berperan sebagai apa dan sebagainya. Karena saya yakin pasti semuanya pernah mengalami itu gitu. Nah dengan adanya diseminasi ini gitu ya, itu lebih
semuanya positif gitu. Itu tidak mungkin Ustaz. Nah, makanya perlu ada namanya diskriminasi ini. Jadi sifatnya itu kalau ini kan kalau kita belajar IPS itu dulu ada proses akulturasi, asimilasi. Ini sama. Jadi kita itu menyebarkan dari CGP dulu. Nah, baru nanti kemudian ini menjadi budaya akhirnya, budaya di sekolah kita. Nah, syukur-syukur nanti suatu saat peraturan kita itu kita buat peraturan-peraturan yang sifatnya positif. Syukur-syukur di setiap kelas itu punya keyakinan kelas gitu. Kalau kemarin saya di BK itu ada saya buatkan di beberapa kelas yang saya ampu itu keyakinan kelas 7 dan kelas 9 yang saya ampu aja lebih seperti itu. Begitu Ustaz Indro dari saya. Apa dulu ada tiga? Coba tadi. Sampai dulu alhamdulillah. Satu saja mungkin cekap untuk destinasi ini dan juga diskusi yang telah kita laksanakan. Saya selaku CKP mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Ustadz Izadah. Ini tidak semata-mata karena undangan saya, tapi semata-mata karena kita ingin belajar bersama, ingin berbagi bersama dan juga ingin maju bersama, bergerak bersama. Sehingga nantinya kita sebagai guru itu menjadi guru yang lebih baik, lebih profesional, lebih berpihak kepada anak dan juga lebih mengerti tentang anak-anak kita. Saya cukupkan sekian, mohon ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah berada di akhir kegiatan vaksinasi penyebaran budaya positif di lingkungan belajar. Terima kasih atas kehadiran Ustaz semuanya. Terima kasih atas partisipasinya dan terima kasih juga atas kehadiran sepenuhnya untuk mengikuti kegiatan ini. Semoga setelah ini Ustaz bisa menerapkan sedikit demi sedikit penerapan budaya positif di lingkungan sekolah yang sudah tadi disampaikan oleh Ustaz Anwar. Tentunya kita juga bersama-sama membantu Ustaz Anwar dan Ustaz SD kalau sekarang sedang mengikuti kegiatan PGP untuk bisa mensukseskan program-programnya beliau, termasuk kemarin misi prakarsa perubahan diri, kemudian ada aktivitas selanjutnya nanti ada di modul 2, modul 3 dan selanjutnya begitu.